Nah, ini ada banyak, Pak. Dokter-dokter yang mengatakan lagi menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak orang punya istri, artinya beribadahnya semakin banyak. Artinya kan gitu, Pak. Semakin dapat pahala masuk surga. Betul, Pak. Islam ini, Pak, agama yang paling banyak doktrin yang menyesatkan manusia. Kalau umat Kristen itu doktrin juga ada, Pak, doktrinnya. Tapi cuma satu doktrinnya. Kalau orang Kristen, apa itu doktrinnya? Kasih. Ya sudah, kalau udah namanya kasih, ya sudah, itu udah universal. Apapun kalau namanya kasih, tidak ada lagi namanya selingkuh, tidak ada poligami, tidak ada namanya maling, tidak ada namanya korupsi, tidak ada namanya penganiayaan, mutilasi. Karena sudah hidup di dalam kasih. Yang koplaknya begini, Pak. Kalau ditanya, Pak, ke umat Islam, kalau selingkuh boleh nggak? Nggak boleh. Dalam Islam itu selingkuh itu haram. Jadilah ya. Tapi poligami boleh? Boleh. Giliran ditanya, padahal orang yang poligami itu awalnya daripada selingkuh. Ada lagi karena perutnya udah gede, udah hamil, baru dia ngomong dengan istri pertamanya. Katanya gini, bila seorang istri mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi, niscaya pintu surga terbuka untuknya. Jadi istri itu kalau mengikhlaskan suaminya kawin lagi, Pak, masuk surga nih, Pak. Nah, di mana logikanya, Pak? Tapi begitu, Pak. Surga dunia. Doktrin. Apalagi itulah kebodohan terstruktur, Pak. Kebodohan terstruktur yang dipelihara terus, Pak. Teman saya, Pak, ada yang istrinya 3, Pak. Saya bilang begini, kamu itu apa nggak pusing? Kamu tuh punya perahu 3, maksudnya perahu itu istri 3 itu, Pak. Punya perahu 3, dia bilang gitu. Dia bilang gini, Bang Karni, saya itu bukan maunya seperti ini, tapi Allah mentakdirkan saya seperti ini. Ya sudah, saya jalani saja garis dan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kan ini koplak, Pak. Dia yang mata keranjang, dia yang tidak bisa setia, tapi takdir yang dijadikan kambing hitamnya, Pak. Pak Suara dulu nih, silakan Pak Suara. Iya, Pak Paul, terima kasih, Shalom. Jadi ya saya sedikit tadi mendengar ya poligami lagi kita bahas ya. Jadi coba kita berlogika dan bernalar untuk meluruskan logika dan nalar sesat model-model Ustadz seperti Abdul Somad yang mengajarkan unlimited edition. Kalau mau kawin 10 tinggal ceraikan saja yang kedua supaya tetap 4. Jadi kalau mau 10 ya tinggal ceraikan 6 supaya tetap saja mengikuti sunnah Rasul. Jadi buat kita ini adalah satu ya nanti Pak Kardi ya saya soalnya agak sedikit panjang nanti kita ini diskusikan. Jadi buat kita ini adalah satu ketololan dan struktur kebodohan yang terus ditanamkan. Sehingga membuat maju dan tidak mundur dan tidak maju begitu ya. Nah, jadi alasan pertama mereka menjargonkan terus poligami adalah katanya untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan. Benar nggak kita lihat logika dan nalarnya? Ya, kalau dilihat sepintas hubungan seksual antara laki dan perempuan menjadi legal kalau memang benar di bawah naungan lembaga perkawinan. Mungkin pendapat itu benar. Tetapi sebenarnya yang harus ditanyakan adalah semudah itukah melegalkan seks? Nah, kenapa poligami itu seolah-olah kan justru kenapa seolah-olah meniadakan fakta bahwa sebelum ada poligami yang ada justru adalah perselingkuhan. Nggak mungkin lah orang
tahu-tahu baru kenal bisa langsung poligami. Artinya dia sudah main mata. Baik itu seminggu, sebulan, setahun, setengah tahun, dia udah lirik-lirikan, udah chat-chatan, ya, udah sembunyi-sembunyian dulu. Itu kan perselingkuhan, begitu. Lalu itu juga bentuk satu pengkhianatan terhadap istri pertamanya, istri yang sah, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, keluarga besarnya, terhadap hati nuraninya sendiri sebenarnya. Jadi ya masyarakat yang terlalu gampang membela poligami, justru yang menyatakan poligami akan menghindari perzinahan, justru itu satu hal yang justru melegalkan pengkhianatan, melegalkan perselingkuhan. Justru itulah perzinahan sesungguhnya, begitu ya. Karena ada pengkhianatan dan perselingkuhan, ya, sembunyi-sembunyi, begitu ya. Jadi itulah bentuk satu perselingkuhan yang dikukuhkan ke dalam lembaga perkawinan melalui mekanisme poligami. Ya, jadi makanya mereka bisa klaim perselingkuhan itu dianggap hilang, tetapi sebenarnya pengkhianatan dan perselingkuhan sebelumnya itu ya tetap ada gitu. Jadi perempuannya malah dididik untuk bisa menerima itu, begitu. Nah, kedua, dalam Islam, poligami itu diperbolehkan dengan syarat katanya bisa berlaku adil. Pertanyaannya sederhana, apakah laki-laki benar bisa berlaku adil setiap waktu, ya, dari detik ke detik, adil lahir dan batin? Ya, kalau bila ada pria yang bisa menyatakan yes, dia bisa berlaku adil, itu betapa sombongnya laki-laki seperti itu, begitu. Jadi kalau dia benar-benar rendah hati, mereka pasti akan mengaku nggak berani menjamin keadilan, begitu ya. Gak ada satu manusia pun yang bisa adil, hanya Tuhan yang bisa adil, begitu. Gak ada nabi pun gak ada yang bisa adil, begitu ya. Jadi bullshit, begitu ya, alasan pertama maupun kedua. Ketiga, mengaku bahwa yang ngotot ya, mereka mengaku sanggup adil ya, bahwa bagaimana cara mengukur keadilannya ya, gimana cara mengukur keadilannya ya, jadi nggak gampang untuk bisa beradil begitu. Jadi intinya memang nggak ada satu manusia pun yang bisa adil, yang bisa menjamin keadilan ya. Jadi hanya pembelaan dan takia dan orang-orang bodoh yang bernalar pendek saja yang bisa menyatakan poligami itu justru bisa dilegalkan, begitu. Dan itu adalah satu pelanggaran, ya. Semuanya itu adalah satu pelanggaran terhadap integritas dalam institusi perkawinan, di mana institusi perkawinan itu sebenarnya ya itu adalah satu perkawinan yang sakral antara dua manusia ya, pria dan laki-laki, begitu, untuk membina rumah tangga ya dengan integritas, dengan kesetiaan, dengan kejujuran, untuk membangun keluarga yang harmonis, ya, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi kalau dengan poligami yang ada di awal-awalnya yang dibangun adalah kebohongan, ya, ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ya, perselingkuhan, main mata, semuanya begitu. Nah, kalau udah kayak begitu, ya gimana bisa dibina satu keluarga yang harmonis, ya? Jadi alasan-alasan itu ya seringkali banyak problemnya ya justru yang disadari oleh orang-orang intelek bule juga Barat pun menyadari bahwa tradisi-tradisi di dalam Islam itu adalah bentuk struktural kebodohan yang dibangun, begitu. Ya, ini adalah satu kritikan tajam buat intelek-intelek Muslim untuk berbenah. Kalau mau terus dibangunkan dalam struktur kebodohan seperti itu, ya nggak mungkin akan tercipta masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kuat, negara yang maju. Ya makanya nggak heran negara-negara Muslim ya akan terus dirundung kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ya karena melahirkan anak-anak yang nggak akan berbahagia, keluarga-keluarga yang nggak akan berbahagia, keluarga-keluarga yang tidak berkeadilan, yang ada justru mereka di dalam kebodohan dan kemiskinan, begitu ya, dengan banyaknya anak, dengan banyaknya istri, akhirnya melahirkan perceraian, melahirkan mungkin ya itu tadi Pak Karni katakan, ya, mungkin sakit hati antara istri kedua, ketiga, keempat, perebutan harta,
belum lagi anak-anak dari istri-istri yang berbeda, ya perebutan harta, bisa jadi ribut, bisa jadi anaknya kalau bisa mau bunuh orang tuanya, ya karena merasa dijolimi, merasa diperlakukan tidak adil begitu. Nah, mau sampai kapan kebodohan ini dipelihara? Nah, justru mestinya ada terobosan, ya. Tapi kalau mau dipegang terus dogmanya untuk boleh berpoligami karena sunnah Rasul juga mengajarkan poligami, ya akan terbentuk terus kebodohan-kebodohan itu menjadi kebodohan yang terstruktur begitu, ya, di mana humanisme semuanya nggak akan terbangun begitu. Jadi kebodohan malah justru disucikan, kebodohan itu malah diagung-agungkan, ya karena berpikir ya itu dogma ajaran begitu. Jadi nggak melihat lagi kepada sejarah, nggak melihat lagi kepada aspek-aspek ilmu yang lain, ya, yang ada cuma dogma saja. Jadi pembelajarannya nggak ada begitu sinkronisasi antara dogma dengan ilmu-ilmu aspek-aspek kehidupan yang lain begitu. Mestinya kan berbeda dengan Barat, ya. Akhirnya dia bisa melihat begitu sehingga negaranya bisa maju, membedakan antara dogma dengan kehidupan berbangsa, bernegara, ya, kehidupan manusia, humanisme, sosial, ya, semuanya begitu, kemapanan. Nah, jadi akhirnya yang kita lihat ya hancurlah kalau memang dipelihara terus kebodohan-kebodohan seperti ini, dan yang ada malah justru perpecahan, ya, perpecahan karena ya dalam sejarahnya juga di kekristenan nabi-nabi Daud, Salomo dengan istri yang 700 gundiknya, orang yang sekali yang berhikmat sekali di seluruh dunia, ya, di muka bumi ini, Salomo, ya bisa jadi hancur, bisa jadi bodoh, ya, keluarganya bisa perang, bisa rebutan harta, bisa bunuh-bunuhan antar keluarganya sendiri, jadi bodoh, ya karena poligami ini, begitu salah satunya, gitu ya. Belum lagi tadi cerita tentang Pak Paul Abraham, ya, dengan Kain dan Habil, dengan Lamek dan semua, dan masalah Tuhan juga marah, akhirnya dikasih Sodom dan Gomora karena Tuhan nggak mengizinkan untuk poligami, gitu ya. Ini hanya kesalahan manusia saja yang melakukan hal seperti itu, begitu. Nah, jadi luar biasanya Barat sudah menyadari, bahkan di negara-negara yang seperti kayak Arab Saudi, Brunei, Darussalam, ya, Iran, Mesir, itu kan masih melegalkan, ya, untuk Turki mungkin juga, ya, Turki mungkin udah enggak, masih melegalkan poligami begitu. Tetapi kayak di Jerman itu justru kalau poligami malah bisa dipenjara itu 3 tahun gitu. Undang-undangnya nggak boleh poligami begitu. Jadi selain Jerman juga sekarang kan ada Turki, Australia, Tunisia juga sekarang sudah melarang poligami begitu. Myanmar saja sudah melarang. Nah, Indonesia ini masih abu-abu begitu. Jadi pandangan firman Tuhan, Alkitab juga udah jelas, nggak boleh poligami. Tuhan Yesus mengatakan malah kalau mau kawin lagi ya tunggu kematian yang memisahkan, tunggu salah satu itu berzina. Bahkan kalau salah satu berzina pun kita harus melakukan pengampunan kalau bisa. Jadi supaya jangan ada perceraian, ya, supaya kembali lagi, supaya harmonis, ada pengampunan begitu. Tetapi itu yang diajarkan luar biasa. Artinya ada keluarga yang harmonis, ada kesetiaan di situ, ada kejujuran, ada integritas, sehingga bisa menghasilkan kemakmuran, bisa menghasilkan kesejahteraan. Nah, jadi pada intinya ya poligami udah ngaco lah. Begitu, apapun dari segala aspek, apapun alasannya, nggak bisa diterima, ya. Jadi ya mesti harus dicerdaskanlah negara ini dan bangsa ini agar ya tercipta masyarakat yang sejahtera, jangan dibodohi begitu, ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, Pak Paul. Pak Karni mungkin mau tambahkan tadi. Jadi, iya Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau pemerintah pastinya akan enggan untuk masuk ke ranah yang sensitif seperti ini, Pak. Pemerintah pasti akan takut, Pak, untuk masuk ke ranah yang sensitif seperti ini karena mereka tidak siap untuk dibenci. Sedangkan mereka, pejabat-pejabat ini butuh dukungan-dukungan
suara dari ormas-ormas Islam. Karena itu Pak, hikmatnya Pak, pemimpinnya nggak punya hikmat Pak. Hikmatnya dari amat Pak. Yang penting sekarang ini rakyat Indonesia saja berpikir secara mandiri untuk dapat menentukan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang tidak baik. Seperti itu. Iya. Makanya lalu saya lihat channel-channel seperti ini Pak untuk mencerdaskan Pak. Betul. Channel seperti ini kan hadir untuk memberikan pencerahan berawal dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Lalu Pak, saya kasih tanggapan Pak. Jadi umat Islam ini saya lihat itu dicekokin banyak doktrin-doktrin yang tidak baik. Doktrin-doktrin inilah yang merusak moral masyarakat Indonesia. Seperti poligami tadi. Betul Pak, saya setuju. Seperti yang Bapak katakan. Tidak mungkin poligami itu tidak diawali dari perselingkuhan. Saya setuju Pak. Karena semua yang poligami pasti awalnya mereka diam-diam. Selingkuh dulu. Yang perempuan mungkin ngomong gini, Mas, bagaimana Mas? Nanti ketahuan istri Mas, tenang aja, nanti kita jalan padanya dulu. Kayaknya Pak Karni ini pengalaman ini. Ya coba untuk pasti begitu Pak. Ada lagi? Iya benar Pak, nggak mungkin ujuk-ujuk kan Pak, langsung kawin Pak. Betul Pak, nggak mungkin ujuk-ujuk. Jadi kalau yang bilang begini, kalau yang koplaknya begini Pak. Kalau ditanya Pak, ke umat Islam, kalau selingkuh boleh nggak? Nggak boleh. Dalam Islam itu selingkuh itu haram. Jadilah ya. Tapi poligami boleh? Boleh. Giliran ditanya, padahal orang yang poligami itu awalnya daripada selingkuh. Ada lagi karena perutnya udah gede, udah hamil, baru dia ngomong dengan istri pertamanya. Begitu, minta izin. Lalu baru mereka menikah. Jadi banyak yang poligami itu tidak mungkin kalau tidak diawali dari perselingkuhan. Lalu Pak, yang saya bilang tadi, doktrin-doktrin ini yang membuat semakin memperah umat Islam. Contohnya lagi Pak, katanya gini, bila seorang istri mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi, niscaya pintu surga terbuka untuknya. Jadi istri itu kalau mengikhlaskan suaminya kawin lagi Pak, masuk surga nih Pak. Nah, ini di mana logikanya Pak? Tapi begitu Pak. Surga dunia. Doktrin. Apalagi itulah kebodohan terstruktur Pak. Kebodohan terstruktur yang dipelihara terus Pak. Teman saya Pak, ada yang istrinya 3 Pak. Saya bilang begini, kamu itu nggak pusing? Kamu tuh punya perahu 3, maksudnya perahu itu istri 3 itu Pak. Punya perahu 3, dia bilang gitu. Dia bilang gini, Bang Karni, saya itu bukan maunya seperti ini. Tapi Allah mentakdirkan saya seperti ini. Ya sudah, saya jalani saja. Garis dan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kali ini koplak Pak. Dia yang mata keranjang, dia yang tidak bisa setia. Tapi takdir yang dijadikan kambing hitamnya Pak. Nah ini ada banyak Pak. Doktrin-doktrin yang mengatakan lagi menikah adalah ibadah. Jadi semakin banyak orang punya istri, artinya beribadahnya semakin banyak. Artinya kan gitu Pak. Semakin dapat pahala masuk surga. Betul Pak. Islam ini Pak, agama yang paling banyak doktrin yang menyesatkan manusia.
Kalau Iya. umat Kristen itu doktrin juga ada, Pak. Doktrinnya. Iya. Tapi cuma satu doktrinnya. Kalau orang Kristen. Apa itu doktrinnya? Kasih. Ya sudah. Kalau udah namanya kasih. Ya sudah, itu udah universal. Apapun kalau namanya kasih. Tidak ada lagi namanya selingkuh. Tidak ada poligami. Tidak ada namanya maling. Tidak ada namanya korupsi. Tidak ada namanya penganiayaan, mutilasi. Karena sudah hidup di dalam kasih. Tetapi kalau orang yang hidup dalam aneka banyak doktrin-doktrin yang menyesatkan, ini akhirnya bangsa Indonesia ini tingkat kejahatannya sangat tinggi, Pak. Makanya hikmat sama amat ya beda lah, Pak. Betul, Pak. Jadi banyak orang tidak punya hikmat, tidak punya kasih seperti orang Kristen. Jadi tingkat kejahatannya tinggi. Yang satu bisa inspirasinya dari surga, yang satu dari goa, gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi gua Beda kelas, Pak. beda kelas, Pak. Iya, jadi gini loh, juga. Pak, maksudnya kalau di Islam itu dogma itu jadi pengetahuan, dianggap pengetahuan juga. Pengetahuan juga dianggap dogma. Kalau di negara-negara barat yang maju, nggak bisa, Pak. Kita juga Kristen juga tahu, kalau yang doktrin ya doktrin, pengetahuan. Makanya lebih baik sekulerisme, agama dipisahkan dengan negara. Jadi pengetahuan itu berkembang. Kalau ini kan dibatasi dengan dogma Islam. Mesti harus sesuai dengan Quran. Ya kan susah. Jadi mesti poligami, mesti diterima poligami juga. Kan dicarilah alasan-alasan macam-macam, mesti bisa adil lah, bisa membantu para janda, ya kan? Tapi jandanya yang dikawinin bukan janda-janda tua yang dibantu, janda baheno yang muda, ya kan? Jadi kacau, Pak. Iya, betul. Benar nggak, Pak? Tadi juga, Pak. Betul, Pak. Orang-orang di Indonesia ini banyak yang akhirnya memutuskan diri untuk bercerai dari suaminya karena tidak bisa menerima, ya maksudnya gini, Pak, istri yang mana yang bisa menerima suaminya kawin lagi kan gitu. Jadi iya, Pak, akhirnya kalau dia perempuan bercerai. Perempuan punya martabat ya, Pak, punya harga diri, ya, atau yang terdidik, karena mungkin gitu. Tambah lagi, Pak, menyebab selain karena suaminya brengsek, ada lagi faktornya, Pak, mengapa istri banyak minta cerai, Pak. Karena peminat janda di Indonesia ini sangat tinggi, Pak. Itu kan partai PKS tuh, Pak. Janda atau membantu janda-janda, Pak. Teman-teman saya itu, dari saya pengalaman muda dari tahun 70-an, Pak. Selalu ngomong aja, ya, kita di sana itu ada janda. Jadi saya pikir, saya lihat tuh, sampai sekarang juga gitu, Pak. Umat Islam ini paling hobi dengan janda, Pak. Kalau pikir-pikir, Pak, janda itu barang bekas. Ya, tapi yang begitu, karena doktrin tadi lagi, Pak. Katanya, kalau menikahi janda itu besar, Pak, pahalanya, Pak. Nah, Islam ini penuh dengan doktrin, Pak. Padahal nanti ngawinin janda itu, makanya kalau ada laki-laki yang mengawini janda itu dihormati, Pak. Karena dianggap berjasa, gitu. Padahal ujung-ujungnya nanti, Pak, yang janda itu nggak bahagia, cerai lagi. Punya anak lagi, cerai lagi. Punya anak lagi, cerai lagi, gitu. Iya, ya intinya daging, Pak. Teman seks saja, Pak. Jadi kalau nanti ada yang bilang umat Islam ini kayak tikus got, tersinggung. Tapi ya gitulah, makanya beranak pinak di mana-mana, Pak. Makanya banyak. Jadi Pak Karni, awas nanti loh dituduh penistaan agama. Iya. Enggak lah, ini kan kita bicara sesuai fakta, bukan hoax. Justru itu mencerdaskan, kapan mau cerdas bangsa ini, ya. Bagi saya gini, Pak Sanjaman, yang penting siapa yang saya sampaikan ini sesuai dengan fakta.
Iyalah. Bukan Kapan mau fitnah. cerdas ya Pak kalau ngikutin model-model Ustadz yang Betul. katanya boleh unlimited edition ceraiin kalau Saya- mau yang keempat kan 10 ceraiin, kacau kan negara. Saya sudah siap, Pak, mempertaruhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai seorang public figure. Kalau nanti saya diinikan oleh diviralkan orang, lalu saya berhadapan dengan polisi, saya siap. Masa saya yang bicara berdasarkan fakta, tapi saya dihukum. Sedangkan Karni, Abdul Somad yang jelas-jelas fitnah, dibiarkan saja, itu. kan gitu. Nah justru Pak, makanya saya bilang kalau pemimpinnya nggak punya hikmat, pakainya amat, dia nggak akan berani disiplin tegas. Ibu Tin Pak, waktu zaman Ibu Tin, itu ASN nggak boleh dicopot kan Pak. Ya, pejabat jenderal-jenderal itu siapa tuh? Aris Munandar ya, atau siapa tuh? Ya kan, waktu ketahuan itu dicopot Pak. Jadi dia udah bintang 4 itu kan, mestinya mau jadi pangap itu ya. Nah, dicopot kan Pak. Ibu Tin itu waktu zaman Soeharto tegas itu nggak boleh ada ASN poligami. Istri kedua ketahuan, dilaporin, ditangkap, dipecat itu, ya kan? Sudomo Kalau dulu sekarang kawin juga, Pak. ribut, Pak, yang ASN Pak pada kawin semua Pak. Waduh. Sudomo kawin, Hancur lah. Murdiono kawin. Iya, karena negaranya nggak hati, Pak, tegas ya. Pak. Iya, dan hati. Pak Kalau Harto jabatan kawin. tegas Pak, dihukum Pak 3 tahun Pak. Nah, jadi ada sistemnya dibangun. Nah, kalau ini kan abu-abu susah. Malah ada partai yang suruh ngawinin janda-janda katanya supaya pemerataan ekonomi membantu. Waduh, kalau membantu ya membantu aja nenek-nenek, yatim piatu begitu. Banyak Kan logika gablak gitu loh. banyak doktrin-doktrin Pak dalam Islam ini, Pak. Baik doktrin yang tertulis, Ya, makanya kita tersirat, tegaskan lah ya Pak, bangsa kita Pak, supaya jangan terjebak kepada kebodohan yang terstruktur Pak. Kalau enggak ya semakin terstruktur juga lah ininya kemundurannya Pak. Tapi ya kalau tadi Pak, yang Bapak bilang tadi, itu namanya logika osasi. Logika olah sana, olah sini. Kalau pemerintah nggak akan berani Pak. Tisodi Pak, tipu sana, tipu sini Pak. Iya, tipu sadi. Aduh. Oke, kita ini udah jam 12:30 Pak Karnilias, mungkin ada siapa? Ya Pak Joseph ya, Pak Poljang. Nggak apa-apa, saya biasa ada. Oke, seru ini. Kita kasih penutup aja ya, Pak SK mungkin kasih penutup aja Pak SK. Ya, jadi pada intinya kalau di ajaran Kristen Tuhan Yesus mengajarkan jelas ya bahwa kita harus mengasihi istri kita. Perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, hubungan suami istri ya, yang harus dilandasi dengan kesetiaan, kejujuran ya, sehingga lewat kesetiaan, kejujuran anak-anak dan istri kita percaya kepada seorang suami yang adalah seorang imam, seorang pemimpin, menjadi teladan sehingga melahirkan anak-anak ilahi, anak-anak yang juga menjadi teladan, yang punya integritas, yang punya kesetiaan, karakter setia, karakter kesetiaan, karakter kejujuran. Karena karakter itu yang paling penting, bukan kekayaan, bukan ketampanan, bukan hal-hal lahiriah lain, tetapi hal yang inner, yang di dalam. Ya, karakter itu adalah bentuk karakter yang inner, itu adalah karakter keilahian. Itulah karakter yang mencontoh karakter Tuhan, begitu. Suatu bangsa bisa maju ya karena melahirkan keluarga-keluarga yang setia, keluarga-keluarga yang jujur, anak-anak cucu ilahi yang dibangun dari keluarga-keluarga yang imamnya, pemimpin keluarganya, seorang ayahnya yang jujur, yang setia, yang punya integritas. Kalau dibangun dengan kebohongan, perselingkuhan, ketidakjujuran, ya, yang tadi perjabulan, perjinahan sebagai imamnya, ya akan menghasilkan negara juga yang berzina, negara yang cabul, negara yang tidak harmonis, negara yang tidak jujur, yang akan banyak korupsinya, negara yang
tidak punya integritas, ya, tidak punya karakter, tidak ada disiplin. Jadi sebenarnya hukum rohani dengan hukum lahirianya ya itu dari sesuatu yang rohani dulu, yang inner dulu, baru akan ke hukum yang fisik, ya, dari yang spirit dulu, baru ke yang physically begitu. Jadi itu menurut kita. Jadi kalau negara mau maju, ya negara harus berani cerdaskan. Tapi saya nggak yakin lah kalau hikmatnya yang dipakai amat memiliki hikmat yang sungguh-sungguh bisa membangun negeri ini begitu. Ya perlu wawasan, belajarlah, ya. Mesti banyak baca Alkitab biar itu sumber kebenaran yang luar biasa. Karena Barat aja bisa maju, kita yakin karena banyak dipakai landasan-landasan Alkitab sebagai hukum kebenarannya begitu, bahwa harus setia. Saya yakin juga apa yang diterapkan di Jerman, ya, nggak boleh poligami segala macam, itu ya dia kutip dari Alkitab, artinya dilandasi dengan kesetiaan, baru rakyatnya bisa setia, punya nasionalisme yang tinggi terhadap negeri dan bangsanya. Tapi kalau murahan, kalau gampangan, ya negaranya juga akan murahan dan gampangan. Intinya seperti itu. Ya, saya rasa itu saja dulu penutupnya, Pak Paul. Oke. Jadi adalah pembodohan yang terstruktur lah. Itu yang mesti harusnya negara berani begitu membuat statement dan membuat sistemnya seperti di Jerman, hukuman, copot begitu, ya. Nah, tapi kita nggak lihat lah, ya. Tunggu kafir yang mimpin baru bisa kayaknya. Oke, Bung Beta. Sekalian doa, Bung Beta, ya. Shalom, Pak Paul. Ya, shalom, Bung Beta. Shalom semua. Ya, mendengarkan secara khusus ya. Saya angkat topi dan 2 jempol buat Pak Karni. Ya, kita perlu tokoh-tokoh seperti Pak Karni ini. Walaupun bagi saya masih bukan KW, tapi TW, tanpa wajah. Artinya pemikiran Pak Karni ini sangat luas, berwawasan. Siami. Iya. Tidak tedeng-aling-aling menyatakan fakta objektif ya. Dengan pandangan yang begitu terbuka ya. Nah ini kita perlu nih orang-orang seperti ini tanpa melihat agamanya. Betul. Tapi dengan keyakinan Pak Karni ini saya perhatikan Pak Karni orang jujur, objektif. Dan dengan kolaborasi ya dengan Pak Paul ini gemanya pasti bisa lebih besar untuk membuka para pendengar, wawasannya bisa terbuka, pemikirannya bisa digunakan untuk memikirkan apa fakta yang terjadi sebenarnya dengan latar belakangnya ini. Baik itu keyakinan atau doktrin yang dikatakan. Kita tidak ingin juga membiarkan Indonesia dikuasai oleh para pemikir-pemikir agama menggunakan ideologinya untuk menghancurkan Indonesia dengan politik ideologinya itu ya. Jadi dengan apa yang Pak Karni sampaikan saya benar-benar amazed ya. Andaikan semua Ma'ruf Amin bisa berpikiran seperti Pak Karni, tentu dia akan lebih cerdas menjadi wapres untuk membenahi Indonesia sebenarnya. Jadi ya saya bangga lah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Karni. Nah ini bermanfaat buat kita semua, jangan kita picik, jangan kita sempit. Pak Karni bukan Islam tuh, ngomongnya udah bukan Islami. No, ini kan tafsir semua kalau udah bicara agama. Dan Pak Karni bisa melihat secara objektif dengan tafsirnya yang kita lihat ini yang benar sebenarnya. Seperti pemikiran Pak Karni ini yang benar. Dalam bernegara, masalah dalam beragama masing-masing punya tafsir sendiri ya silakan aja, bebas aja. Dan saya senang dengan kebebasan berbicara di Zoom ini. Membuat kita jadi berpikir dan tidak takut lagi. Selama objektif dan dengan fakta yang seperti Pak Karni sampaikan tadi. Jadi itu aja dari saya Pak Paul. Saya senang dengan kehadiran Pak Karni TW ini. Luar biasa ya. Kita semua. Iya, terima kasih. Tutup dalam doa Bung Beta. Baik. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat